fokus yang gini. Fokus sehari-hari. Fokus sebulan-bulan kuliahnya setahun-tahun. Bahkan salah satu ulama lo ngeceh. Dia bilang, pikiranmu adalah takdirmu. Ada satu hukum di dunia ini yang dikenal dengan hukum tarik menarik. Nama kerennya itu law of attraction. Law of attraction adalah ketika pikiran kita itu memanggil semua yang kita inginkan dalam kehidupan kita terjadi. Apakah yang kita panggil itu benar-benar yang kita inginkan atau tidak kita inginkan? Nah gitu. Jadi semesta, universe ini nggak bisa mengerti kata tidak. Jadi gini, contoh, aku tidak ingin miskin. Jadi semesta itu merespon di kata-kata yang dalam kalimat itu mana kata-kata yang paling kuat energinya. Apa kata-kata paling kuat energinya adalah miskin. Yang terjadi adalah semesta merespon bahwa kita akan selalu dipertemukan dengan kemiskinan. Dan kita, semesta itu merespon karena pikiran kita ini memancarkan gelombang ya. Memancarkan gelombang itu sampai ke semesta, dan semesta itu merespon balik apa yang kita pikirkan itu. Di dalilnya sendiri dalam agama sudah ada bahwa aku adalah sesuai persangkaan hambaku. Berpikir yang baik-baik, berkata yang baik-baik, dan melakukan hal yang baik-baik, maka kita akan mendapatkan hal yang serupa yang dikirim oleh semesta untuk kita. Itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang ingin kita miliki, mana yang ingin kita rasakan, dan mana yang ingin kita hadapi. Aku berpikir tentang kekayaan, kesehatan, dan keberlimpahan. Belum terjadi di diri aku, men. Cuma aku udah dapatkan sensasi bahagianya. Belum terjadi. Kemudian aku berpikir tentang sakit, menyusahkan orang, miskin. Aku menarik itu juga ke dalam kehidupan aku. Padahal itu belum terjadi, dan perasaan aku nggak enak. Ini untuk melatih tiap hari pikiran kita. Karena kita dibesarkan dengan banyak energi negatif oleh orang. Kita ini untuk melawan satu energi negatif itu dibutuhkan 1000 energi positif. Kita berandai-andai. Sekarang Andre sedang berdiri di tepi jurang. Oke. Sudah tahu di depan jurang. Terus? Mau lompat atau tetap berdiri. Jadi kita bisa bicara seperti itu, kita bisa memotivasi orang seperti itu karena kita tidak di posisi orang tersebut. Kita tidak tahu apa yang terjadi juga. Yang aku sedang tidak memotivasi kau. Aku juga tidak sedang memotivasi siapapun. Enggak. Kata-kata salah. Itu adalah kata-kata aku hanya menjelaskan sebuah konsep ilmu alam. Kau mempercayai ilmu gravitasi? Gravitasi adalah ketika sebuah benda yang ada berada di atas, ketika dia jatuh itu pasti akan menabrak ke bumi. Hukum gravitasi tidak peduli yang jatuh ini mencis, orang baik, orang jahat. Jadi setiap dia jatuh dari ketinggian wajib dia jatuh menabrak bumi. Itu hukum gravitasi. Nah, hukum tarik menarik ini sama pastinya dengan hukum gravitasi. Aku hanya menjelaskan sebuah konsep ilmu pengetahuan, bukan menjelaskan itu bukan memotivasi siapapun. Jadi ketika kau masih melihat kedua objek ini, objek yang akan datang ke dalam pikiran kau adalah objek yang kuat. Kita masih bisa memilih. Bagaimana kalau kita tidak lihat ini, kita hanya melihat ini. Sehat, kaya, kuat, keberlimpahan. Ya caranya begitu. Konflik hanya memikirkan sesuatu. Oh, sudah dibilang sekelas filsuf saja mengatakan aku berpikir karena itu aku ada. Itu hanya satu langkah pertama. Nah, tinggal percaya nggak sekarang yang Anda dapatkan dari hidup itu adalah hasil pikiran, percaya nggak? Bukan hanya pikiran, tindakan yang terilhami. Tindakan tidak boleh diabaikan. Dasarnya. Nah, sekarang yang kau tarik ke kehidupan kau tuh kau berorientasi pada tindakannya atau berorientasi pada hasilnya? Iya. Nah, orientasinya adalah hasil. Jadi karena orientasinya hasil, hanya berpikir, hanya memahami, semua bisa berubah. Pasti ada tindakan. Yang kamu ceritakan itu adalah langkah awal. Aku tidak mengabaikan tindakan.
Tapi yang terjadi adalah di saat sekarang ini kita mengambil tindakan-tindakan yang salah. Sama seperti kamu berdoa kepada Tuhan tanpa usaha. Ya, makanya tadi saya kasih tahu, saya jelas. Sekarang kamu sudah berdiri di tepi jurang. Kau mau bicara masalah usaha? Kita bisa mengambil perumpamaan antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau kamu ada yang rezeki itu dijemput dengan tindakan. Ada rezeki itu yang ditunggu. Iya. Kau meletakkan makomnya di mana? 1:berapa? Enggak 1:berapa, karena tidak semua orang memahami konsep itu. Aku belajar silat karena aku ketika bersilat aku sudah mengafirmasikan diri aku sudah bermain pura-pura di kelas-kelas. Ketika aku mengajar, aku sudah jelaskan bahwa suatu saat nanti aku akan mengajar di beberapa negara. Aku sudah afirmasikan itu, nih. Nah, kau tarik kehidupan kau mulai dari istri, kehidupan, bisnis, itu semua adalah hasil pikiran kau yang kau nggak sadari itu. Di buku Law of Attraction yang dibaca tuh, nama buku itu The Secret, dikarang sama Ronda Byrne. Ini baca tuh 13 tahun yang lewat. Ada satu buah kisah di sana. Salah satu orang korban kecelakaan pesawat terbang. Yang hanya bisa bergerak lagi dari tubuhnya itu hanya matanya saja. Hanya matanya saja. Semua sudah tidak bisa bergerak lagi. Tahu yang terjadi 2 tahun kemudian, dia mendapatkan keajaiban. Jadi ketika dia tiba-tiba sembuh 100%, seluruh dunia medis mengatakan ini adalah keajaiban di dalam dunia kedokteran. Dia bilang sama dokter itu, salah. Ini bukan keajaiban, ini hasil kerja pikiranku selama aku dirawat di sini. Kau tahu, setiap hari aku membayangkan aku akan keluar dengan gagahnya melalui pintu rumah sakit ini dalam keadaan yang prima. Jadi ketika aku sudah dapatkan ini, aku nggak terkejut. Kenapa? Aku sudah memintanya dari sekian lama. Aku sudah memikirkannya dari sekian lama. Kita adalah tuan dari pikiran kita sendiri. Kita dimulai berangkat dari rumah, aku udah bilang dalam pikiran aku akan duduk sama Langang, ngopi, aku akan cerita, aku bikin konten, manifest, Hukum tarik menarik ini lucunya ketika kita berhenti berpikir untuk menarik yang kita inginkan. Ketika berhenti, maka semuanya kembali buruk. Kode-kode dari kita banyak. Kenapa dikatakan Allah akan menjauhkan bala ketika kita sedekah atau 2 rakaat sebelum subuh atau melakukan sedekah subuh? Kita sudah membangun perisai dalam diri kita sendiri. Itu pemahaman kita beda. Kau mau menolak ini atau kau tidak mau menolak ini, hukum ini tetap akan bekerja seperti porosnya. Dan ketika kita melakukan sesuatu atau kita lagi memikirkan sesuatu, dalam Law of Attraction kita dilarang memikirkan jalannya. Kalaupun kita nanti akan bertindak, itu adalah tindakan yang telah terilhami oleh semesta. Uang itu power dan uang itu energi. Bentar lagi kawan-kawan habis dengar konten ini, insya Allah pasti akan nambah lagi sekitar 2.000 lagi subscriber kan. Ya kan? Kawan aku, kita akan tetap bersahabat selamanya. Kita akan berpetualang lagi seperti dulu ketika kita muda. Kita akan masuk hutan lagi, kita akan bikin konten bareng lagi. Bahkan channel ini nanti pastinya nanti udah sampai di angka 1 juta subscriber. Cuma kita mau kita dapatkan. Karena posisinya Anda beruntung. Tahu nggak konsep keberuntungan itu apa? Konsep keberuntungan itu adalah ketika preparation meet opportunity. Ketika persiapan itu bertemu dengan kesempatan, maka jadilah keberuntungan. Kenapa Tuhan bilang dalam Al-Quran berkali-kali, untunglah bagi orang-orang yang berpikir. Di Al-Quran ada dikatakan, beruntunglah bagi mereka yang mempelajari filsuf. Ada nggak? Filsuf paham nggak artinya? Tahu lah. Apa? Yang dulu kalau memang paham. Dulu paham. Ada pasti paham. Kenapa? Karena ada karena mata kuliah filsafat dan A+ nilainya. Tahun berapa? Lah, 2003 di psikologi UPI. Yang psikologi itu. Tuntas. Dulu, apa tuh filsafat? Pemahaman. Salah. Filsafat adalah pecinta kebijaksanaan. Filsuf itu adalah pokok dan ibu dari segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Ilmu apa yang dipakai di sana? Ilmu bab pertama dalam pelajaran filsafat itu adalah ilmu logika. Logika itu adalah ilmu dan teknik cara berpikir. Di mana tidak berpikir, di mana tidak koneksi sama Quran. Justru filsafat itu membantu orang untuk bisa berpikir dari segala macam sudut. Sekian konten kita malam ini. Berat pembahasannya, ya kan?